Kedinginan pakai tajin. Terus makanannya apa? Biasanya kalau orang yang sering kedinginan, kakinya linu-linu, itu tak suruh makan bentul, bote, apa meneh sing kulitnya kering. Kalau kulitnya kering, itu perlu apa? Kolagen. Kolagen yang paling tinggi yang terdapat dari umbi-umbian itu dari bentul, bote, kentang. Kalau kulit kering itu pakai makan kolak gitu ya, Kolagen, unsur yang kolagen. Ya, yang ada kandungan kolagennya. Kemarin kan ada kasusnya diabetes sampai 500, kulitnya kering, tak suruh makan bentul, bote. Alhamdulillah setelah 1 minggu kulitnya lembab kembali dan orangnya lebih ringan, enteng. Maunya linu-linu persendiannya. Itu yang kena gula. Kena yang gula. Gula kering apa basah? Gula kan kita nggak kenal ibaratnya kering atau basah. Tipe 1 atau tipe 2. Sing ono iku. Iya. Kalau di kedokteran medis barat kan tipe 1 atau tipe 2. ya, pokoknya kena diabetes itu ya gula. Iya, nanti diabetes ada 2 macam kan, tipe panas atau tipe dingin. Kalau tipe dingin itu orangnya yang gejalanya sering kedinginan, lemah, letih, lesu, nafsu makannya turun, kemudian diabetesnya naik. Nah, itu tipe dingin. Kalau itu makannya mangan sing enak, daging-dagingan, kemudian bentul, pohung, bote, polo pendem, enggak boleh makan buah. Buah, sayur bening, pecel, urap-urap, kelor, pokok sing seger-seger, cincau itu dihindari. Kalau orangnya lemah, letih, lesu. Nah, kalau orangnya haus terus, kemudian nafsu makannya tinggi, biasanya kurus kering. Ini jarang di Indonesia. Kurus kering itu bisa masuk buah-buahan, dikasih juwet, dikasih sambiloto, itu bisa. Kalau yang satunya dikasih sambiloto malah drop. Nanti pemilihan gula juga sama. Pakai gula pasir, gula merah, gula stevia, itu ada sendiri. Tipenya itu nanti di nutrisinya. Buah yang disarankan Kak cenderung juwet Pak. Pak juwet. Kalau Sulit sulit nyarinya, Mas. selain juwetan. Tidak, maksudnya kalau tangan kok juwet disarankan itu apa? Karena kan kalau diabetes yang tipe kering, orangnya kan kurus, itu kan kekurangan cairan. Nah, nanti lidahnya ini kurus kering, kemudian orangnya juga kurus kering dan emosinya tinggi, wangel kandhanane. Itu nanti disarankan pakai juwet. Karena apa? Juwet itu kan karakternya lembab, rasanya itu asam. Dengan sifat asamnya itu bisa menahan cairan, biar nggak sering kencing. Jumlahnya sedikit, karena kita menghadapi seperti halnya cuaca kemarau panjang. Kalau kemarau panjang, tanahnya retak-retak, itu nggak boleh langsung disiram air dengan banyak. Harus caranya itu sedikit-sedikit, biarkan itu rapet, baru nanti air bisa masuk. Makanya manusia miniatur alam. Karakternya yang ada merahnya, yang di sini kemudian merah ini karakternya orangnya keras juga. Nah, terus selanjutnya lidah pendek tidak dapat dijulurkan keluar. Kan ada lidah pendek tidak dapat dijulurkan keluar. Itu tandanya biasanya orang kena stroke. Stroke biasanya nggak iso melet, itu kan stroke biasanya nggak iso ngomong. Pelo. Mungsret. Berarti mungsret itu karena apa? Pendaman dalam hatinya terlalu lama dipendam. Lek mendem stroke biasanya nggak iso ngomong. Pegel banget tapi diempet, padahal dia ada energi. Kan orang stroke kan karakternya emosinya tinggi, semua. Orang stroke itu karakternya emosinya tinggi, yang ada yang diluapkan, ada yang dipendam. Kalau yang dipendam ini banyak masalah, biasanya nggak bisa ngomong, lumpuh dan depresi, hilang ingatan, itu yang dipendam. Kalau yang diluapkan itu lebih aman, biasanya cepat sembuh. Emosi yang sering diluapkan, orangnya itu ada energi untuk meluapkan, itu biasanya lebih cepat sembuh. Plong. Terus plong kita, nah tapi sing di pelampiasane sing diseneni iku langsung stres.
Ganti wonge mendem. Iya, dari situ. Rugine. Bila lidah berwarna putih pucat dan lembab merupakan tanda patogen dingin yang membekukan tendon. Lidah pendek. Berarti kan ada emosi terpendam. Nah, kalau warnanya ini pucat, kok pendek, pucat, ini berarti ada pucat, berarti ini ada dingin. Ada dingin di dalam tubuh. Wongi karakternya juga dingin biasanya. Karakter dingin itu bagaimana? Sekali ngomong langsung nyelkit. Adem iku wonge. Kan ono ngomongnya titik tapi nyelkit. Kalem biasanya, tapi titik nyelkit banget. Ini karakternya dingin. Biasanya tipe stroke-nya nanti lidah nggak bisa ngomong atau pelat. Dan orangnya sering kedinginan. Soalnya aku sering nemui yang seperti ini. Dingin itu membekukan tendon. Dingin itu membuat otot beku. Makanya di dalam sini kan otot daging. Lidahnya terpancar kalau dingin banget, nggak iso melet. Nah, jika lidah gemuk dengan selaput lidah tebal mengkilat, merupakan tanda adanya patogen dahak yang menghalangi meridian. Nah, tapi jika di sini itu ada lapisan tebal, lapisannya itu tebal, berarti ada dahak. Ini kasus orang stroke lidah ini. Jadi kalau melet, kemudian lapisan lidah di sininya, lapisan lidahnya itu tebal, itu berarti ada dahak. Orangnya pelo, biasanya ngomongnya pelat. Kasus stroke yang ngomongnya pelat itu banyak dahak. Biasanya nanti ketika minum air putih biasa itu tersedak, keselalapan, itu berarti ada dahak. Berarti orangnya banyak konsumsi makanan yang membuat dahak. Contohnya apa aja? Buah-buahan, terus kemudian makanan bertepung, sayur bening, susu, coklat, keju, pokok sing kelet-kelet. Bentul enggak? Bentul bote saya aman. Nah, itu yang membuat dahak, itu mengeringkan cairan. Roti, itu pisang, membuat dahak nemen. Jadi kalau orang batuk, kemudian makan pisang dan makan buah, sulit sembuhnya. Akan timbul sesak. Makanya kalau ada keluhan batuk, pilek, kemudian flu, hindari buah-buahan sama makanan bertepung. Pilek, flu, terus sering riak atau asam lambung, hindari buah-buahan. Semua buah dihindari. Semua buah. Nggak boleh kena buah. Apalagi pisang. Orang kena asam lambung, kalau tipenya orangnya sering kedinginan, makan pisang, pisangnya direbus, pisang sing pakane manuk itu. Oh iya, pisang kepok itu tambah parah. Kalau orangnya tipenya panas, lambungnya panas, nafsu makannya tinggi, kemudian perih dan nggak sering kedinginan, makan pisang kepok bisa. Kan banyak terjadi di masyarakat. Nanti kalau yang nafsu makannya tinggi tadi dan ada luka di lambung dan tipenya panas, itu bisa masuk kanji. Kalau yang kedinginan itu nanti masuknya tajin. Air tajin. Kedinginan pakai tajin. Terus makanannya apa? Biasanya kalau orang yang sering kedinginan, kakinya linu-linu, itu tak suruh makan bentul, bote, apa meneh sing kulitnya kering. Kalau kulitnya kering, itu perlu apa? Kolagen. Kolagen yang paling tinggi yang terdapat dari umbi-umbian itu dari bentul, bote, kentang. Kalau kulit kering itu pakai makan kolak gitu ya, Pak? Kolagen. Unsur yang kolagen. Ya.
yang ada kandungan kolagennya. Kemarin kan ada kasusnya diabetes sampai 500, kulitnya kering, tak suruh makan bentul, bode. Alhamdulillah setelah 1 minggu kulitnya lembab kembali dan orangnya lebih ringan, enteng. Maunya linu-linu persendiannya. Itu yang kena gula. Kena yang gula. Gula kering apa basah? Gula kan kita nggak kenal ibaratnya kering atau basah. Tipe 1 atau tipe 2. Ngono iku. Iya. Kalau di kedokteran medis barat kan tipe 1 atau tipe 2. Ya, pokoknya kena diabetes itu ya gula. Iya, nanti diabetes ada 2 macam kan, tipe panas atau tipe dingin. Kalau tipe dingin itu orangnya yang gejalanya sering kedinginan, lemah, letih, lesu, nafsu makannya turun, kemudian diabetesnya naik. Nah, itu tipe dingin. Kalau itu makannya mangan sing enak, daging-dagingan, kemudian bentul, pohung, bote, polo pendem, enggak boleh makan buah. Buah, sayur bening, pecel, urap-urap, kelor, pokok sing seger-seger, cincau itu dihindari. Kalau orangnya lemah, letih, lesu. Nah, kalau orangnya haus terus, kemudian nafsu makannya tinggi, biasanya kurus kering. Ini jarang di Indonesia. Kurus kering itu bisa masuk buah-buahan, dikasih juwet, dikasih sambiloto, itu bisa. Kalau yang satunya dikasih sambiloto malah drop. Nanti pemilihan gula juga sama. Pakai gula pasir, gula merah, gula stevia, itu ada sendiri. Tipenya itu nanti di nutrisinya. Buah yang disarankan Kak cenderung juwet Pak ya? Pak juwet. Kalau Sulit itu sulit nyarinya, Mas. selain juwetan. Tidak, maksudnya kalau tawaran kok juwet disarankan itu apa? Karena kan kalau diabetes yang tipe kering, orangnya kan kurus, itu kan kekurangan cairan. Nah, nanti lidahnya ini kurus kering, kemudian orangnya juga kurus kering dan emosinya tinggi, wangel kandhanane. Itu nanti disarankan pakai juwet. Karena apa? Juwet itu kan karakternya lembab, rasanya itu asam. Dengan sifat asamnya itu bisa menahan cairan, biar nggak sering kencing. Jumlahnya sedikit, karena kita menghadapi seperti halnya cuaca kemarau panjang. Kalau kemarau panjang, tanahnya retak-retak, itu nggak boleh langsung disiram air dengan banyak. Harus caranya itu sedikit-sedikit, biarkan itu rapet, baru nanti air bisa masuk. Makanya manusia miniatur alam. Dikasihlah namanya juwet. Kalau nanti orangnya konsumsi buah yang terlalu lengket dan banyak berair, tambah ngedrop. Tambah terjadi lemah, letih, lesu. Ya, untuk yang itu. Tapi jarang kasus itu. Sing akeh lemah, letih, lesu. Obatnya apa? Kapulaga sama kayu manis. Direbus. Yang ada lemah, letih, lesu sering kedinginan. Banyak kasus yang lemah, letih, lesu sering kedinginan. Kalau yang juwet itu jarang. Campur madu. Campur, nggak usah pakai gula merah bisa. Yang kapulaga tadi. Kapulaga kayu manis. Dikasih gula merah nggak apa-apa. Yang satunya tadi yang makan juwet itu tidak boleh gula stevia sama gula tropicana. Nggak boleh. Yang ini, yang kasus dingin ini. Yang satunya itu boleh. Yang kekeringan, yang makan juwet itu boleh. Yang kekeringan. Yang tadi itu, kekeringan itu boleh. Gejalanya panas. Itu boleh. Kalau yang satu ini, yang lemah, letih, lesu itu tidak boleh gula tropicana slim. Nggak bisa. Saya ada kurus, orangnya kurus, terus makannya sulit, tekanan darah, ya masalah lambung, jantung, tekanan darah, gula tinggi, ada luka kaki juga. Ya. Itu kan kekurangan darah tandanya. Itu kurang nutrisi, kurang darah. Kekurangan darah menyebabkan diabetes itu seakan-akan naik. Padahal diabetesnya itu normal, cuma jumlah darahnya dalam tubuh itu yang kurang. Seperti halnya ini air. Ini kan ibaratnya darah kan. Darahnya cukup segini kan, diisi gula 1 sendok, manis enggak? Enggak manis. Kalau separuh diisi gula 1 sendok, lebih manis. Maka terapi paling utama itu dikasih nutrisi, makan yang cukup. Hindari gak adoh kok tepung karo buah-buahan. Orangnya biasanya kesukaannya itu. Jadi penyebab masalah penyakit di Indonesia itu dari makanan bertepung, dari buah-buahan,
terus es, sama sayur bening. Penyakitnya dari situ. Di rumah sakit itu penyakitnya cuma dari situ. Ketika orang bisa menghindari buah-buahan, bisa menghindari es, bisa menghindari makanan bertepung, cepat sehat. Sayur bening. Nggak ada penyakit di Indonesia itu yang banyak makan daging. Nah iya. Nah iya, di Indonesia itu nggak ada penyebab penyakit yang karena kebanyakan makan daging. Nggak ada, tak teliti selama 11 tahun. Daging regone larang. Kita makan cuma 3 iris. Iku pun engko tuku saon dibagi sak keluarga. Keluargane iku 8. Gak ono sing kakean daging di Indonesia. Seperti itu. Dingin. Seger kan? Makanya kalau masalah makanan lebih pintar orang dulu daripada orang sekarang. Orang dulu nyayur bening itu pagi hari atau siang hari? Gak ono wong biyen pagi hari, siang hari. Siang hari dan cuacanya panas. Kalau cuaca hujan, orang dulu nggak membuat sayur bening, lodeh, terus sambel, pedes-pedesan. Kan dingin cuacanya kan. Nah, kalau sekarang sayur bening tiap hari, nggak udan, nggak panas, pagi hari bisa. Orang dulu pagi hari mangane apa? Pakai tumis. Lek gak tumis, jangan blendrang. Kan karakternya lebih hangat di situ. Itu kalau stroke tapi tensinya rendah, itu apa ya? Kasus kayak gitu. Berarti kan kekurangan energi, tekanan. Tensi itu kan tekanan. Yang perlu diingat, tensi itu tekanan, bukan jumlah darah dalam tubuh. Nah, tensi tinggi karena kekurangan darah ada obatnya daging. Nanti tensi tinggi ada yang karena panas di jantung, itu nanti obatnya sayur buah. Jadi beda, nanti lihat kasusnya. Oh ini tensi tinggi karena apa? Kalau lidahnya pucet, tekanannya naik. Di sini kan pucet, berarti kan kurang darah. Kalau orang kurang darah berarti kasih penambah darah yaitu makan daging sehingga tekanannya bisa normal. Berarti harus lihat lidahnya. Lidah, makanya kita belajar lidah. Pokok kalau pucat, lidahnya pucat, penyakit apapun itu berarti kurang darah. Walaupun mau ngomongi kolesterol tinggi, orang bilangnya itu tensinya tinggi, berarti kurang darah. Mangane daging. Rawon, soto, itu menurunkan tekanan. Itu orang udah gemuk 125 Nah, kilo. justru orang gemuk itu, iya, Dia stroke, nah, mau bekam. Nah, ini tambah ngedrop. Iya. Jadi justru orang gemuk itu kekurangan nutrisi. Karena kebanyakan nyemil. Karena apa kebanyakan? Kalau nyemil terlalu banyak, kita kan nanti membutuhkan air. Air minumnya akeh, akhirnya mekar. Sehingga terjadilah yang namanya kegemukan. Makanya kasus orang gemuk itu biasanya malah sing males mangan. Lek sing mangane rutin biasanya cepet kurus. Ngemil. Soalnya yang ketika kita menghindari makanan, nanti yang diserap itu otot dagingnya, bukan lemaknya. Lemak tidak akan bisa hilang kecuali dengan gerak. Menurutku. Jadi lemak itu tidak akan bisa hilang kecuali dengan gerak obatnya. Makanya kalau orang itu nggak makan, puasa, nanti yang diserap itu di otot dagingnya. Ketika makan dikit, otot dagingnya kenceng, kembali lagi menjadi gemuk. Kasusnya di situ. Maka kuncinya agar kita itu bisa normal berat badannya harus gerak. Iya. Kurang gerak biasanya, males gerak. Nah, itu jalan udah susah. jalan susah. Kan bisa olahraga senam. Saya suruh jalan-jalan dulu karena apa itu susah, jalan aja susah. Iya. Mudun dari mobil mau itu aja susah. Biasanya suruh senam kalau kayak gitu. Suruh senam di tempat. Senam lantai santai. Nggak boleh banyak berjemur. Hitung nih. Lintikung soro, Pak. Loro kabeh marine. Pertama tok nanti kalau udah biasa enggak. Iya, biasanya sampai kapan orang tahan. Masalahnya kan itu. Elek jenengan. Aku soalnya ndelok wong-wong iku sing lintikung, apalagi sing otote lemah dipaksa untuk lintikung, ngedrop sampai ono sing 2 minggu, 3 minggu. Tak suruh ngikut lagi. Gak wis Mas trauma jadi. Biasanya pertama aja. Kalau yang berikutnya udah terlatih. Nah, lanjut, bila disertai lidah yang berwarna merah tua dan kering menandakan adanya patogen panas yang menghabiskan cairan, kemudian timbul patogen angin. Nah, ini lidah pendek, kemudian yang merah
merah terus kering, berarti ada panas. Merah kering itu ada panas sehingga nanti menimbulkan angin. Ciri-ciri penyakit angin, panas timbul angin. Ciri-ciri penyakit angin biasanya keluhannya pindah-pindah. Keluhannya pindah-pindah. Oh, nyeri dada tapi kok jalan. Habis dada terus ke perut. Terus besok lagi itu ganti di pundak kok sakit. Terus ganti lagi di belikat. Itu keluhan-keluhan angin. Kalau ada merah kering seperti itu bagus dibekam. Itu jin, Pak. Itu jin. Kok jinnya pindah-pindah. Iya. Nah, jika disertai lidah gemuk dan putih pucat menandakan energi darah dalam kondisi lemah sekali. Kalau lidahnya gemuk, kemudian pucat, itu energinya lemah, darahnya kurang kabeh. Orangnya penyakit agak parah. Untuk lidah pendek. Jika berwarna merah tanpa selaput, menandakan defisiensi yin yang parah. Kalau tanpa selaput, lidahnya melet, tanpa selaput, warna merah, itu kekurangan cairan yang parah. Namanya nanti akan terjadi dehidrasi. Nah, contohnya lidah pendek seperti ini. Ini pendek, nggak bisa menjulur. Pendek dari lahir berarti kan genetik. Apa semua orang stroke lidahnya pendek? Enggak, tergantung ini tingkat struknya. Yang parah kan biasanya sampai ambruk, koma kan pendek rata-rata. Iya, pelo, apalagi yang pecah pembuluh darah biasanya memendek. Sing menahan emosi, yang lidah pendek itu menahan emosi. Wangel, ketarik ke belakang. Kalau yang ketarik ke belakang itu parah. Pendaman ini nemen. Kayak pasienku dulu pernah kasus. Pendendam, pegel. Loh ini stroke-nya tak lihat. Loh ini karena emosi tak bilang gitu kan. Nah terus ternyata orangnya cerita, mari dilabrak bojo kedua. Sing wedok. Loh, langsung kena stroke bojo pertama nih. Pendamnya suwe mangkel kena stroke. Sampai 5 tahun nggak bisa tak terapi, nggak bisa. Wis tak kon lutut gak iso, Pak. Orangnya meninggal sekarang. Terus hilang ingatan, hilang kesadaran. Kenapa aku itu kedua? Panjang lagi. Nah itu lidah pendek. Nah kalau ini lidah pendek, kemudian ini kan ada lapisan lidah. Lapisannya nggak begitu tebal. Ini biasanya ada kelembapan dan ada dahak. Lapisannya putih. Kelembapan dan ada dahak. Dahak itu tebal lapisan nih. Oh gitu. Lapisannya tebal. Kemudian, nah ini dahak, ini masuk dahak. Lapisannya tebal. Oh lapisan maksudnya yang putih-putih itu? Yang putih-putih ini lapisan. Kalau yang samping kanan kiri ini warna lidah. Warna lidah. Kalau yang lapisannya itu putih atau kuning yang di sini. Nah. Diagnosa emosi, orang ketika lidah yang tidak dapat dijulurkan, gerakan lidah merupakan bentuk dari pendirian seseorang. Kalau lidah tidak dapat dijulurkan, berarti menunjukkan orang tersebut ada tekanan batin yang tidak bisa diungkapkan. Kakean tekanan biasanya. Jadi meletnya gak iso, kadang pelo, kakean tekanan. Nah. Sekarang kalau lidah bergetar, ono keder barang. Ini. Lidah bergetar.
Lidah bergetar itu karena adanya angin atau karena adanya panas berlebih. Kuncinya di sini, lidah bergetar. Oh, ini ada angin. Anginnya karena apa? Nah, baru dilihat. Lidah bergetar dapat disebabkan patogen dari luar dan penyakit dari dalam. Patogen dari luar itu angin, terus dingin, panas, kering, api, lembab. Kalau dari dalam emosi, marah. Lek marah kan membuat getar kabeh kan. Saumai getar. Makanya lidahnya juga bergetar, dieling-eling iku. Oh, lek melet itu kemudian getar gini, emosinya tinggi ini. Karakternya berarti bergetar kabeh. Jadi orang kalau dimarahi kan juga sama membuat orangnya itu bergetar. Wedi. Ngempet itu. Sudah bergetar karena angin. Nah, karena patogen luar biasanya disebabkan patogen panas. Ketika ada patogen panas dari luar seperti cuaca sekarang ini, kan menghabiskan cairan dalam tubuh. Jinnya itu cairan. Kemudian timbul patogen angin. Makanya panas akan menimbulkan angin. Kalau cuaca panas seperti ini, keluhan-keluhannya orang banyak masuk angin. Terus, anginnya itu nemen, keringnya itu kering banget, maka timbul lesus. Lesus itu angin beliung. Sehingga kasusnya apa? Orangnya kena vertigo. Vertigo itu kayak lesus, anginnya akeh, itu kekeringan orangnya. Berarti kekurangan nutrisi, orangnya sering berpuasa. Utawa kakean mangan makanan bertepung. Balik meneh keripik. Hah? Gimana? Kurang tidur juga vertigo. Karena kurang tidur menghabiskan darah. Ketika tubuhnya darahnya berkurang, otomatis angin bisa masuk. Penjelasannya seperti itu. Yang kedua, pada penyakit dalam umumnya disebabkan Ji energi, Syek dan darah lemah. Kalau penyakit dalam ini biasanya karena kekurangan energi. Yang kekurangan energi apanya? Limpa. Limpanya kekurangan energi. Atau cairan tidak cukup sehingga tendon pada lidah tidak mendapatkan nutrisi. Nah, ini kasus kekurangan nutrisinya. Bila timbul pada penyakit menaun, biasanya dikarenakan Ji darah tidak cukup atau kekurangan panas. Kalau penyakitnya sudah lama, akhirnya panas tubuhnya itu berkurang. Nah, lidah gemetar mendadak pada umumnya disebabkan patogen panas menghabiskan jinjik atau keracunan alkohol. Sama. Intinya kalau lidahnya bergetar itu karena ada angin dan panas berlebih. Wis, dihafalne iki tok ae. Panas berlebih atau ada angin. Oh, berarti bisa dibekam. Tapi kalau yang karena angin ini warnanya itu pucat. Yang pucat ini aja dibekam. Habis bekam atau bisa dibekam, tapi habis bekam disuruh makan soto, rawon, daging-dagingan sing enak. Ini lek pucat. Kembali lagi ke tadi, pucat berarti kurang darah. Kalau merah kurang cairan. Wis iki tok dihafalne. Karakter orangnya kalau melet lidahnya bergetar, itu juga sama emosinya. Wong iplin pelan. Isuk dele sore tempe. Iku hati-hati. Lek melet iku getar, oh berarti pendiriannya tidak kuat. Pendiriannya tidak kuat.